percaya Yesus itu disalibkan? Saya percaya bahwa yang disalib itu mengaku Yesus Kristus. Percaya saya, Bang. Sesuai dengan tertulis dalam Bible saudara bahwa yang disalib ini mengaku akulah dia. Artinya dia merujuk kepada Yesus Kristus, kan gitu, Bang. Ya. Cuman ada hal yang membuat saya kemudian berpikir panjang ketika berbicara mengenai salib. Salib ini kan hukuman bagi penjahat, kan gitu. Nah, Yesus ketika menjelaskan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu di Lukas 21 Bang nomor 8. Jadi penyesat ini berkata, akulah dia. Nah, sedangkan orang yang disalib ini, sebelum dia ditangkap, dia mengaku akulah dia. Ketika orang-orang Roma dan juga Yudas datang. Siapa Bang Juma? Yang disalib itu siapa? Yang mengaku dia? Ya, kalau menurut tradisi Kristen adalah Yesus. Kalau menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ya, siapa Lukas namanya? Penyesat itu datang tidak memperkenalkan nama, Bang, tapi dia menyebut dirinya Yesus. Harus namanya penyesat itu kan ada namanya, Bang Juma. Cuman Yesus mengatakan penyesat itu datang Enggak, saya mau memakai. tanya, penyesat itu namanya siapa? Oh, penyesat itu iblis. Tapi kata Yesus, namanya siapa? iblis itu tidak punya nama, Abang tuh. Kalau tidak, yang saya tanya itu kan Bang Juma bilang penyesat. Ya, penyesat itu iblis, Bang. Penyesat itu namanya siapa? Nah, iblis ini penyesat kayak penipu ini dah. gitu loh, kayak penipu. Oh, beda. Siapa penipu? Itu beda konteks. Yesus hanya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus dan penyesat itu berkata, akulah dia. Nah, tuh. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5, Bang, ketika artinya yang disalibkan itu kan menurut Bang Juma adalah penipu tuh. Penyesat, Ya kan? Bang. Penyesat itu. Nah, iya, siapa namanya? Tidak dijelaskan siapa namanya, tapi kalau beberapa kali Yesus kemudian menjelaskan bahwa iblis kan itu Yudas. Kan Bang Juma bilang Ya, yang disalib itu adalah penyesat. Nah, sekarang nama penyesat itu siapa? Yang disalib itu. Baik. Sekarang menurut Abang penyesat itu iblis siapa atau bukan? Itu? Kutanya dulu, penyesat itu iblis atau bukan, Bang? Loh, penyesat itu kan bisa saja orang jahat. Bisa. Iya. Maksud saya iblis kan? Toh. Nah, sekarang siapa penyesat itu loh, siapa? Yang disalibkan itu siapa namanya? Oke, saya tanya dulu Abang Gus. Nanti saya sebut nama. Enggak, saya sebut jawab nama. dulu itu. Jawab dulu itu. Karena yang Bang Juma kan bilang yang disalib itu adalah penyesat. Namanya siapa? Yudas, Bang, namanya. Oh, Yudas. Di mana? Ya. Di mana ayatnya? Oke, saya baca di dalam Yohanes 6 Ayatnya yang nomor. mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Baik. Bacakan ayatnya berapa? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Kan gitu. Yudas yang disalib itu loh siapa? Mana ayatnya? Boleh saya teruskan? Enggak, ayatnya dulu. Baca ayat. Biar kita baca bersama-sama. Ayat berapa? Abang, kalau jelas disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas, maka kalian tidak akan menjadi Kristen. Dalilnya mana? Iya, tadi saya sudah bilang, Yohanes 6. Yohanes 6. Oke, saya buka. Iya, silakan Anda baca dulu. Nomor 70. Yohanes 6. Nomor 70. Ya. Yes. Oke. Itu loh Bang Juma, biar jelas itu loh.
Ya. Kalau saya orang yang sudah belajar, apalagi di dalam dirinya ada Tuhan, harusnya tidak perlu ditunjukkan. Ya, artinya Anda harus komitmen bahwa yang disalib itu adalah penyesat. Kalau saya malu mengaku sebagai anak Tuhan, kalau masih bertanya di mana dalil. Iya, karena sepanjang saya baca tidak ada dalil yang mengatakan. Iya, yang kalau ada disalib itu dalilnya adalah tidak mungkin Yudas. Kristen lah. Kalau ada Begitulah. dalilnya tidak mungkin kalian masih di Kristen. Ini saya baca Iblis ya. itu kan pintar. Pintar iblis itu menyesatkan. Iblis itu pintar, Abang. Ini saya baca ya ayat Iya, yang silakan. Bang Juma angkat tadi. Silakan, Berisi silakan, tentang silakan. Silakan, Abang. perkataan Silakan. Yesus yang ditunjukkan kepada ke-12 muridnya yang mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya, Namun seorang di antaramu adalah iblis. ya. Siapa iblis itu? Iblis. Siapa iblis itu, Bang? Lah, enggak, yang mengatakan ayat ini kan di antara itu kan ada iblis memang. Iya, Bukan yang disalibkan. siapa di antara 12 orang ini yang iblis? Loh, ini kan mengetahui bahwa Yudas itu akan berkhianat Yudas. terhadap Yesus. Udah ketahuan. Tapi bukan udah ketahuan. yang disalib adalah Yudas. Saya akan Anda buktikan keliru. Saya buktikan Anda kalau Yudas yang keliru. disalib. Boleh nggak saya Tidak. buktikan? Oh, nggak Loh, boleh. Ya ayat sudah. ini kan Anda bilang bahwa Kalau yang nggak bisa disalib saya buktikan adalah ya mau kayak mana Yudas. lagi? Ya, berarti saya nggak bisa buktikan dong. Loh, kan Bang Juma bilang yang disalib adalah Yudas. Iya, saya boleh buktikan nggak? Juma bilang Yohanes 6 ayat 70. Di sini tidak terbukti bahwa yang Boleh nggak disalib saya adalah buktikan? Yudas. Saya hanya memberikan item. Jangan ngabur Bang Juma. Sayangnya saya tidak ngabur. diberi kesempatan ya. Begitu. Di komal saya sendiri, di komal saya sendiri saya tidak diberi izin menjelaskan. Loh, Anda mengatakan ayat Yohanes 6 ayat 70 mengatakan Yang iblis. bahwa Yang yang iblis disalib kan, adalah Yudas. Mana ayatnya? Ayat Saya yang Anda jelaskan baca boleh itu nggak? mana? Saya boleh menjelaskan Mana? tidak, Abang? Oh, nggak bisa dia, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa saya. Yang disalibkan Yudas. Dia tidak Mana mengizinkan kamu angkat? saya menguraikan karena akan ketahuan kalau saya urai. Makanya cara iblis itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Bagaimana mungkin mau terang-terangan ditulis Yudas di situ? Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat, saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Anda ya. Boleh diizinkan? Mana? Oke, saya jelaskan. Anda diam, Mana? Anda diam. Anda diam boleh ya? Ayat. Iya, saya akan berikan dalil. Loh. Ayatnya Saya akan berikan, dulu, biar kita saya akan baca. berikan dalil. Saya berikan dalil. Izinkan saya Iya, bicara. Ini buka komal dulu saya. ayat berapa? Yohanes berapa? Dengarkan aja saya menjelaskan. Nanti tinggal Anda buka. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan gitu loh? Kutanya dulu, kenapa Anda ketakutan saya menjelaskan kalau yang disalib itu Yudas? Anda kan harus menjelaskan. Izinkan berdasarkan saya dalil. menjelaskan. Izinkan saya Makanya. menguraikan. Makanya beritahu dulu ayatnya. Ketakutan saudara-saudara Kristenku ini, ketakutan Loh, sekali. ketakutan apa, Izinkan Bang? saya Nggak ada. menjelaskan dan menguraikan dalilnya. Anda Saya ngabur buktikan itu. bahwa yang disalib itu Yudas. Boleh? Ya, coba. Oke, baik. Anda Ayatnya. Anda diam. Oke, saya akan kasih Ya, dalil. ayatnya Diam. dulu, ayatnya. Saya dulu. kasih dalil. Saya menjelaskan sambil menyuraikan dalil. Loh, ambil dulu dah ayatnya. Ayat berapa? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada Loh, ayat tertulis. berapa? Surat berapa? Sebab Yohanes ada berapa? tertulis. Dengar. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Tidak, saya mau mengejar Galatia Anda 3. yang mengatakan. Galatia 3 nomor 13. Saya akan buktikan sedikit lagi, akan saya buktikan sebutkan. Sedikit lagi. Bagus, terima kasih host. Thank you host. Alhamdulillah, ternyata host masih punya perasaan. Jadi gini, saya akan jelaskan kepada Anda. Buktikan dulu yang disalib itu Iya, adalah saya akan Yudas. buktikan. Gimana saya mau buktikan? kalau Anda Buktikan, mana bicara ayatnya? terus. Mana ayat?
Anda tinggal saya tendang di sini, Anda terlempar ke neraka. Oh sudah, Anda tidak mau diam. aja, nggak apa. Anda memang Oh, tidak berguna. takut mendengarkan kalau yang Anda sembah itu adalah Yudas, takut. Hah? Begitu Gimana takutnya Anda ayatnya? mendengarkan. Saya akan Ayatnya jelaskan. mana? Begitu takutnya Anda menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya Yesus itu Tuhan. Anda menganggap kemudian ibadah minggu padahal tidak ada dalilnya ibadah minggu. Anda makan Mana babi tidak ada dalilnya dalilnya? makan babi. Anda tidak bersunat, tak ada perintah kemudian untuk jangan bersunat. Tapi Anda imani. Giliran ini saya mau menjelaskan, Anda tidak izinkan. Kenapa? Karena Anda takut. Anda takut. Anda menyembah Yesus tidak ada dalil untuk perintah menyembah Yesus. Tapi Anda sembah. Kenapa Anda sembah Yesus? Tidak ada dalilnya Yesus minta disembah. Ayo. Kenapa enggak berdasarkan dalil Anda beragama kalau begitu? Dalil. Saya mau menjelaskan, Anda tidak kasih saya izin, tidak mengizinkan saya menjelaskan. Karena Anda ketakutan. Ayat berapa? Iya, karena Anda ketakutan. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Mampus mati kau, laknat. Mampus kau, mati. Masih mau kau datang besok. Ini kamu tidak mau mengizinkan saya bicara karena takut kau kebongkar. Takut terbongkar aibmu. Kamu gak izinkan aku bicara. Kalau nanti berdasarkan dalil baru Anda imani. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Mana dalilnya kemudian Yesus mengajarkan agama Kristen? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya mengajarkan ke gereja? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya ibadah minggu? Gak ada dalilnya. Tapi Anda lakukan. Mana dalilnya Trinitas? Mana dalilnya? Tapi Anda lakukan, Anda percayai tanpa dalil. Tapi giliran yang seperti ini harus ada nama. Saya mau menjelaskan, Anda tidak kasih. Kenapa? Bukan karena Anda kemudian menemukan saya tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menunjukkan, enggak. Tapi karena takut aib Anda terbongkar kalau Anda itu menyembah bukan anak Maria. Iya kan? Bang Suma gitu loh. Takut kalian mengizinkan aku menjelaskan, bukan? Padahal saya sudah minta waktu, izinkan saya menjelaskan. Anda sudah baca. Saya sudah tunjukkan awalnya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12 orang ini? Satu di antaramu adalah iblis. Itu aja udah kena. Yang iblis di situ Yesus atau Yudas? Yudas. Izinkan saya mengurai. Langkah berikutnya. Karena sudah ada bocoran dari Paulus. Di mana bocoran dari Paulus? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis berarti Paulus berbohong. Harus ada tertulis. Rupanya betul ada. Di mana tertulisnya? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Kena di situ. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kena lagi. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Kena lagi. Ayo. Sampai kepada Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Penguasa dunia itu sekarang saatnya dunia dihakimi. Saatnya sekarang dunia dihakimi, saatnya sekarang penguasa dunia akan datang. Dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia yang adalah iblis akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Jangan takut. Bantah aja. Saya akan kasih dalil. Bantah. Karena status saya hanya bertanya. Nanti di ujung-ujungnya pasti saya akan bertanya. Ya kan? Menurut Yesus, yang menjanjikan kuasa baik di langit maupun di bumi itu siapa? Yang menjanjikan kuasa kepada Yesus tadinya itu siapa?
Apakah Yesus menerimanya? Tidak. Apakah iblis mengatakan, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Ya. Apakah iblis menunggu waktu yang tepat? Ya. Ayo. Apakah kebangkitan dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau angkatan baik? Itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itulah pertanyaan yang akan mematikan langkah Anda. Dengan Anda tidak mengizinkan saya menjelaskan, itu sama halnya Anda seperti maling yang takut saya teriak kepada orang lain supaya orang datang memberikan hukuman kepada Anda bahwa Anda adalah maling. Begitu saudara. Ya, izinkan saya menjelaskan. Karena Anda juga menuhankan Yesus, tidak ada perintah. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Ayo. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa?